wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Siang akan menjelaskan mengenai tragedi Kawah Sinila. Kawah Sinila merupakan salah satu kawah aktif yang berada di dataran tinggi Dieng, tepatnya berada di sebelah utara pusat Kecamatan Batur, Banjarnegara, atau berada di perbatasan 3 desa, yaitu Batur, Sumberjo, dan Pakasiran. Lubang Kawah Sinila berupa danau kecil yang berada pada suatu cekungan. Namun, di balik keindahan alamnya, ternyata dia menyimpan kisah pilu yang dahulu pernah ada, kisah yang menggemparkan dan memakan banyak korban jiwa. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang ditandai dengan terdapatnya beberapa kawah aktif, seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Chandra di Muka, Kawah Timbang, dan Kawah Sinila. Maka tak jarang terjadi letusan kecil di salah satu kawah tersebut. Baru-baru ini terjadi letusan di Kawah Sileri pada tanggal 29 April 2021 pukul 18.25 WIB. Letusan ini mengakibatkan lahan pertanian rusak tertutup lumpur vulkanik. Letusan-letusan kawah di dataran tinggi Dieng tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Dahulu, pada tanggal 20 Februari 1979, Kawah Sinila mengalami letusan yang besar. Kawah Sinila berada di sebelah timur Kawah Timbang. Meletusnya Kawah Sinila diawali dengan gempa vulkanik yang cukup kuat dan terus-menerus selama beberapa hari, disertai dengan suara dentuman keras. Hal ini mengakibatkan Kawah Timbang yang berdekatan dengan Kawah Sinila reaktif. Tidak diketahui sebelumnya, ternyata Kawah Timbang mengandung gas beracun, yaitu hidrogen sulfida atau metana dan gas karbon dioksida dalam konsentrasi yang tinggi. Erupsi Kawah Sinila membuat warga desa sekitar berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri, termasuk warga desa Kepucukan. Desa Kepucukan adalah desa yang berjarak kurang dari 1 km dari Kawah Sinila. Warga desa Kepucukan menyelamatkan diri ke arah barat menghindari erupsi Kawah Sinila. Tetapi ketika dalam perjalanan, mereka terjebak oleh gas hidrogen sulfida yang keluar melalui rekahan di sekitar Kawah Timbang. Rekahan ini terjadi karena gempa yang berasal dari Kawah Sinila tadi. Akibat gas hidrogen sulfida tersebut, sebanyak 147 orang meninggal dunia dan banyak warga yang mengungsi ke desa terdekat. Peristiwa Kawah Sinila ini menjadi bencana besar dan membuat perhatian dari banyak pihak, termasuk Presiden Soeharto yang pada saat itu turun langsung meninjau ke lokasi pengungsian. Tragedi ini sangat memilukan, menjadi mimpi buruk warga desa Kepucukan, sekaligus menjadi pengingat bagi warga dataran tinggi Dieng dan menjadi bukit sejarah kebencanaan bagi bangsa Indonesia. Dari peristiwa tersebut, dibuatlah monumen berbentuk tangan dengan amplop terselip di ibu jari yang menandakan bahwa ada pesan mendalam yang ingin disampaikan mengenai tragedi Kawah Sinila ini. Monumen tersebut dibangun tepat di tengah pemakaman massal korban Kawah Sinila. Wah, sangat mencekam ya teman-teman. Lalu kenapa sih gas karbon dioksida dan hidrogen sulfat dapat menyebabkan kematian? Karbon dioksida merupakan suatu gas yang memiliki sifat volatil, yaitu tidak dapat bereaksi dengan unsur lain dan mudah menguap. Gas volatil dikeluarkan pada tahap terakhir dari aktivitas kawah tersebut. Dalam konsentrasi tinggi, gas tersebut berbahaya bagi makhluk hidup karena dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan menyebabkan kematian. Masyarakat yang ada di sekitar Kawah Timbang tidak diperbolehkan melakukan penggalian tanah di sekitar kawah.
dengan kedalaman lebih dari 1 meter karena tempat tersebut masih berpotensi terancam bahaya gas CO2. Hidrogen sulfid atau H2S adalah senyawa kimia gas yang tidak berwarna, lebih berat daripada udara, flammable, eksplosif, korosif, sangat berbahaya, beracun, dan memiliki bau khas telur busuk. Gas hidrogen sulfida atau H2S muncul pada gas yang timbul dari aktivitas gunung berapi dan gas alam. Jika terpapar pada konsentrasi rendah, maka dapat mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan juga sistem pernafasan. Dari kisah itu, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bahwa alam yang kita tempati ini bisa menimbulkan bencana sewaktu-waktu. Hal itu perlu kita waspadai di kemudian hari karena sampai saat ini, kawah-kawah di dataran tinggi Dieng masih banyak yang aktif. Oleh karenanya, dengan video ini, semoga dapat mengingatkan kembali bencana yang terjadi di negeri ini dan tentunya menjadi catatan penting bagi sejarah kebencanaan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.